Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galudi Cahyaningrum dengan NIM 22251900046 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika matematika, yaitu lebih jelasnya pembuktian teorema limit pusat yang opsional. Nah, teoremanya itu berbunyi yaitu teorema 7.5. Misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT, dan M1T, M2T, M3T, dan seterusnya berturut-turut. Jika limit N mendekati tak hingga, MNT sama dengan MT untuk semua T bilangan real, maka fungsi distribusi YN konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N menuju tak hingga. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktiannya. Berdasarkan teorema 7.4, yaitu UN sama dengan akar N dikalikan dengan Y bar dikurang mu per sigma. Dan berdasarkan teorema 7.1, yaitu Y bar sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 menuju N, YI. Maka, UN sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang dengan N dikalikan dengan mu per sigma dikalikan dengan akar N sama dengan, nah karena di bawah sini akar N bisa kita jadikan 1 per akar N, maka kita keluarkan yaitu 1 per akar N dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang N dikali dengan mu per sigma sama dengan 1 per N sigma 1 sampai I sama dengan 1 sampai N ZI. Di mana ZI sama dengan YI dikurang mu per sigma. Nah, selanjutnya, karena variabel acak YI adalah bebas dan terdistribusi identik dengan ZI, dan I sama dengan 1, 2, 3, sampai N, independen dan terdistribusi identik dengan E, ZI sama dengan 0, dan V ZI sama dengan 1 atau nilai harapan dari ZI sama dengan 0 atau varian dari ZI sama dengan 1. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, sehingga berdasarkan teorema 6.2 yaitu M sigma ZI dalam kurung T itu sama dengan, di sini kan sigma ZI, berarti bisa kita tulis dengan MZ1 T dikali dengan MZ2 T dikali dengan seterusnya sampai MZNT itu sama dengan MZ1 T dipangkatkan N. Dan MUN dalam kurung T sama dengan M sigma ZI dikalikan dengan T per akar N atau sama dengan MZ1 dikali dengan T per akar N dan dipangkatkan dengan N. Berdasarkan teorema Taylor, MZI dalam kurung T sama dengan MZI sama dengan T sama dengan MZ1 dikalikan dengan 0 ditambah dengan M aksen Z1 dalam kurung 0T ditambah dengan M double aksen Z1 dikalikan dengan C, ini simbol ini tuh dibaca dengan C, kemudian dikalikan dengan T kuadrat per 2, di mana C ini itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari T. Selanjutnya, karena MZ1 dalam kurung 0 ini sama dengan E dikalikan dengan E pangkat 0 Z1 sama dengan E1 sama dengan 1 dan M aksen Z1 dalam kurung 0 sama dengan E Z1 sama dengan 0. Dan MZ1 dalam kurung T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1
Cn per 2 di mana C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari T. Oleh karena itu, MUNT sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 Cn per 2 dikalikan dengan T per N pangkat 2, kemudian dikalikan lagi, dipangkatkan dengan N, sama dengan 1 ditambah M double aksen ZI dikalikan dengan Cn T per 2, T pangkat 2 per 2 per N, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, di mana Cn ini itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari T per akar N. Nah, perhatikan bahwa N mendekati tak hingga, kemudian Cn mendekati 0, dan M double aksen Z1 dikalikan dengan Cn, kemudian dikalikan dengan T kuadrat per 2, itu berarti M double aksen Z1 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan T pangkat 2 per 2 sama dengan Z1 kuadrat dikalikan dengan T kuadrat per 2 sama dengan T kuadrat per 2. Karena Z1 kuadrat sama dengan V Z1 kuadrat sama dengan 1, ini berarti bahwa nilai harapan dari Z1 kuadrat itu sama dengan varian dari Z1, yaitu 1. Nah, ingat bahwa jika limit N mendekati tak hingga Bn sama dengan B, maka limit N mendekati tak hingga Bn dikalikan dengan 1 ditambah Bn per N, kemudian dipangkatkan dengan N, itu sama dengan E pangkat B. Sehingga limit dari N menuju tak hingga MUNT sama dengan limit N menuju tak hingga 1 ditambah M double aksen Z1 Cn dikalikan dengan T kuadrat per 2 per N, kemudian dipangkatkan dengan N, itu sama dengan E pangkat T2 per 2 E pangkat T pangkat 2 per 2. Ini pangkat ya. Nah, fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar. Maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5 di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa UN memiliki fungsi yang konvergen ke fungsi distribusi dan variabel acak normal standar, sehingga dari pembuktian di atas terbukti. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.